saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Saifuddin, salah satu guru di SMP Negeri 3 Warung Kiara 1 Atap, Kabupaten Sukabumi, dan kebetulan menjabat sebagai Wakasek Kurikulum. Nah, mengenai pembelajaran daring saat ini, bagaimana sih tanggapan Bapak mengenai pembelajaran daring saat ini? Pembelajaran daring saat ini sangat diperlukan sekali dikarenakan adanya wabah COVID-19, sehingga siswa beserta guru tidak bisa setiap hari melaksanakan tatap muka di sekolah. Sehingga untuk solusinya maka dilaksanakan pembelajaran daring agar tetap hak siswa untuk mendapatkan ilmu dan tugas guru sebagai pengajar itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, karena kan pembelajaran daring ini pasti datang tiba-tiba ya Pak. Ya. Nah, seberapa siap sih sekolah serta gurunya dalam menghadapi pembelajaran daring? Pada awalnya sekolah mungkin tidak siap, tapi seiring dengan perkembangan waktu, di mana nanti sekolah atas anjuran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, maka menyediakan sarana dan prasarana sebagai penunjang untuk kegiatan pembelajaran daring ini, sehingga pada akhirnya dengan satu perjalanan melalui satu proses, akhirnya sekarang bisa berjalan lancar, di mana terjadi kegiatan pembelajaran yang menuju satu yang normal, karena antara guru atau pihak sekolah dengan siswa itu sudah saling memahami tentang kepentingan pembelajaran daring. Lalu bagaimana proses pelaksanaan pembelajaran daring itu? Lalu aplikasi apa sih yang digunakan selama pembelajaran? Pembelajaran daring itu dilaksanakan yaitu komunikasi secara tidak langsung melalui dunia maya, di mana siswa dengan guru hanya bertatap muka melalui gadget atau melalui handphone. Jadi siswa dengan guru tidak bertatap muka secara langsung. Namun dalam hal ini ada beberapa aplikasi yang digunakan di sekolah kami, yaitu pertama menggunakan aplikasi Google, yang nanti ada Google Classroom, ada Google Classmeet, ada juga nanti menggunakan aplikasi yang lain yaitu Zoom Meeting. Kadang juga kami dalam pembelajaran juga memanfaatkan YouTube untuk pembelajaran siswa. Nah, itu diantaranya yang kami lakukan. Untuk sekarang kami sedang melakukan pembelajaran menggunakan akun pembelajar. Jadi guru memiliki akun, siswa pun memiliki akun, yang itu didapat melalui aplikasi Dapodik. Lalu dalam proses pembelajaran itu metode apa sih yang digunakan? Lalu apakah metode yang digunakan itu efektif dalam mencapai harapan dari kegiatan pembelajaran? Dilihat dari metode yang kami gunakan di sekolah kami, itu metodenya ada beberapa metode. Pertama metodenya yaitu metode daring atau pembelajaran daring secara tatap muka melalui aplikasi-aplikasi tertentu. Selanjutnya metode luring, dalam artian kemarin ada program dari Kemendikbud yaitu melalui menonton televisi. Jadi anak nanti mengumpulkan via web group. Ada juga nanti blended, yaitu campuran antara daring dan luring, sehingga bagi siswa yang bisa mengikuti pembelajaran daring maka dia menyimak dan mengikuti pembelajaran serta mengumpulkan tugas via daring. Sementara yang siswa yang misalnya keterbatasan kuota dan sebagainya tidak bisa melaksanakan pembelajaran daring, maka kami memberikan pembelajaran melalui WA group atau WhatsApp group. Itu yang kami lakukan. Nah, dari proses-proses itu ada gak sih faktor penghambat yang di dalam proses pembelajarannya? Faktor yang menjadi hambatan bagi kami yaitu pertama mungkin kemampuan siswa dalam mempergunakan IT. Juga terhadap guru juga sama, memiliki ada beberapa hal yang memang masih kesulitan. Itu dicoba kami laksanakan, namun seiring berjalannya waktu maka kendala-kendala seperti itu akhirnya bisa kami coba tangani, yaitu untuk guru kami laksanakan bintang pembelajaran supaya mereka lebih memahami tentang
untuk para siswa yang tadinya mereka memiliki handphone yang sekedar untuk bisa SMS dan telepon, akhirnya mereka memiliki gadget pintar, yaitu sehingga mereka bisa mengaplikasi atau mendownload berbagai aplikasi-aplikasi, sehingga dengan gadget itu maka komunikasi antara kami pihak sekolah dengan siswa atau anak didik bisa berjalan dengan lancar. Lalu bagaimana upaya guru untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam proses pembelajaran daring di tengah pandemi ini selain yang Bapak sebutkan tadi, ada lagi ya? Selain melalui pembelajaran daring, kami mencoba mengumpulkan data. Karena ternyata beberapa kendala, ada siswa yang memang tidak memiliki handphone. Yang kedua, dia kalaupun memiliki handphone, kebetulan di daerah yang memang jaringan teleponnya kurang bagus, sehingga kalau menyampaikan informasi atau berita itu jadi terlambat. Solusi yang kami lakukan adalah kami melaksanakan home visit, yaitu siswa dibagi menjadi kelompok tertentu dengan jumlah yang seminimal mungkin, dan kami guru mengadakan kunjungan ke daerah tersebut secara bergilir. Guru dalam 1 minggu, yaitu Senin sampai dengan Jumat, itu ada yang melaksanakan home visit kepada daerah-daerah tersebut. Yang lebih dekat lagi, kalau ada siswa misalnya tidak memiliki handphone, maka kami mengundang siswa mendatangi anak-anak itu yang ada di dekat lingkungan sekolah. Mereka misalnya dalam satu kelompok ada 5-6 orang, maka kami melaksanakan pembelajaran dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Itu yang kami lakukan. Nah, selain mendatangi ke rumah-rumah, pernah melaksanakan atau pernah mencoba pembelajaran langsung di sekolah nggak? Secara bergantian gitu. Kami pernah melaksanakan pada PTM terbatas, pembelajaran tatap muka terbatas, yang kemarin sebelum akhir tahun ajaran 2020-2021 dilaksanakan selama 4 hari, itu atas izin dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, di mana pernah siswa dimasukkan dengan jumlah maksimal siswa waktu itu hanya 25% dari jumlah keseluruhan satu kelas, di mana kalau di SMP satu rombol itu maksimal 32. Jadi kami hanya menyampaikan pembelajaran tatap muka di rolling. Jadi satu kelas itu dalam waktu 4 hari ya, 32 siswa itu baru terputar semua. Jadi bisa melaksanakan KBM, tapi dengan satu protokol kesehatan yang sangat ketat. Tapi pembelajaran tatap muka itu berjalan dengan lancar atau malah lebih menghambat itu karena prosesnya lama? Kalau menurut kami, pembelajaran tatap muka itu memiliki sudut positif dan negatif. Sudut positifnya, kita bisa langsung bertatap muka dengan siswa, dalam arti karena tidak dibatasi oleh namanya jaringan atau kuota dan sebagainya. Namun di sisi lain, memang karena anak didik itu harus datang gitu kan, terus proses mereka mau masuk, mereka mau keluar, dan pengaturan di kelas juga memang agak terhambat juga, karena kita tidak bisa mengajar satu kelas sekaligus. Jadi kita mengajar siswa itu hanya 8 orang sampai 4 hari baru selesai satu kelas. Jadi mungkin pencapaian target kurikulum agak terlambat kalau pembelajaran tatap mukanya tatap muka dalam batas seperti itu. Kecuali kalau tatap mukanya tatap muka yang normal satu kelas. Nah, yang terakhir, apa sih harapan Bapak untuk pembelajaran daring ke depannya? Harapan kami dari pihak sekolah SMP Negeri 3, khususnya saya pribadi, untuk pembelajaran daring ini, kalaupun terus dilanjutkan, karena misalnya situasi pandemi yang terus berlanjut, dalam rangka menyelamatkan generasi ini dari virus corona, maka lebih diharapkan lagi, ya khususnya bagi siswa itu bisa memaksimalkan. Jangan sampai dengan adanya pembelajaran daring mereka lebih fokus kepada hal-hal yang negatif, dalam artian kuotanya yang diberikan oleh orang tuanya atau oleh Kemendikbud mereka gunakan untuk hal-hal yang negatif, sehingga pembelajarannya sedikit, mainnya yang lebih banyak. Juga kepada guru lebih ditingkatkan lagi kemampuannya dalam menggunakan berbagai aplikasi, sehingga pembelajaran itu tetap pada pakemnya, pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. Nah, itu yang diharapkan oleh kami dalam rangka kalaulah memang pembelajaran dari ini terus berlanjut.
Sama-sama, sama-sama.